Maaf, ku telah menyakitimu. Tahu lagu itu Kel? Tahu gue. Lanjutin Kel. Ku telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku. Ku bawa kau seperti diriku, walau hati ini terus menangis. Aduh, dalam banget. Menahan kesakitan ini, tapi Lagu siapa itu ya? lakukan. Enak banget lagu siapa itu ya? Lagu siapa ya? Benar, gue inget dulu. Oh, Chris Patti. Judulnya Demi Cinta. Dalam banget, lagu dalam banget. Deep bro, deep. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sapa teman-teman kita dulu. Yuk, Welcome back to our podcast di kita hari ini. Yeay, welcome back. Di Kulik Musik hari ini kita bahas apa Kel? Kita mau bahas grup band yang tadi kita nyanyiin karyanya Bang. Ya namanya Chris Patti. Chris Patti. Jadi Chris Patti ini lagunya ada banyak kan. Tadi kita nyanyi itu judulnya Demi Cinta. Demi Cinta. Demi Cinta judulnya. Dan lirik-liriknya Chris Patti itu kebanyakan memang lagu-lagu tentang orang yang patah hati. Betul. Orang yang bucin pada zamannya. Terus apa namanya lagi sedih banget, galau. Soalnya deep banget sih jujur. Deep memang. Emosionalnya dimainin. Jadi Chris Patti ini adalah salah satu band yang berdiri tahun 2003 dengan genrenya dia adalah pop, mengusung genre baru pop. Memang dia bergeraknya di pop ya. Betul. Jadi ada lagu selain pop dong ya genrenya dia, Chris Patti. Chris Patti itu adalah awalnya bukan band pop tapi kayak Awalnya band apa tuh? Iya, awalnya adalah musik instrumental. Oh, malah justru musik instrumental ya Bang ya? Kan ada sentuhan etniknya juga. Dan waktu itu mereka belum punya vokalis, jadi memang murni memainkan musik-musik instrumental. Sampai akhirnya ada salah satu orang keturunan adat Batak, namanya Semi Simorangki. masuk ke sana, barulah lebih terasa lagi sentuhan. Karena suara Semi itu sendu banget, enak banget, merdu ya. Orang ini emang jago nyanyi lah kayak gitu, dan jadi punya rasa lah buat Chris Patti itu sendiri. Suaranya juga ciri khasnya lain sih. Jujur, si Semi Simorangkir ini emang jadi top centernya band ini, karena kalau diganti vokalis buat gue ya, ini buat gue penikmat Chris Patti ya, walaupun gue cuman tahu lagu-lagu kayak Demi Cinta kayak gitu doang tuh, kayak kalau dinyanyi orang itu kurang pas kurang gitu. Ya kurang memang pas gitu mengena di Semi. Nah kemudian tahun 2004 mereka mulai dikenal nih. Jadi 2003 itu mereka mengawalnya dengan musik instrumental yang tidak ada vokalis, dan kemudian masuk si Semi Simorangkir ini, dan tahun 2004 itu mereka mulai dikenal lewat album kompilasinya. Album kompilasi ya? Iya, dan setahun kemudian mereka merilis album pertama itu Kejujuran Hati. Nah, ini titik baliknya nih, langsung meledak dari situ Dan sejak saat itu Chris Patti dikenal band yang paling jujur soal perasaan. Band paling jujur soal perasaan. Gokil. Semi Simorangkir ini sendiri kan dengan kekasannya dia kan jadi jauh lebih terasa gitu musik-musik jujurnya mereka dengan liriknya yang sangat amat syarat akan orang yang sedang patah hati, perasaannya lagi berat, lagi hancur gitu lah pokoknya. Jadi album masuk tahun 2007 mereka ngeluncurin album, judulnya albumnya itu adalah Kenyataan Perasaan. Itu dan hasilnya luar biasa nih. Judulnya gitu banget ya. Iya, hampir semua lagu-lagunya dia itu jadi top hitsnya Top hits. Ada Mengenalmu, ada Tapi Bukan Aku, Tapi Bukan Aku gitu. Tahu kan? Pasti tahu tuh. Tahu tuh. Kemudian dari situ Chris Patti mulai merajai musik Indonesia. Karena tahun itu
Tapi nggak selamanya mereka di atas, karena tahun 2010 Semi keluar kan. Iya, akhirnya dia sayangnya keluar di 2010. Tapi gue inget banget ada satu lagu yang sempat jadi perdebatan waktu itu. Judul lagunya adalah Aku Harus Jujur. Aku harus jujur. Oh, ya apa? Maafkan Kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu bahwa aku Sebenarnya Jadi banyak kontroversi yang menyebutkan bahwa lagu ini dibuat sama gitarisnya waktu itu. Siapa nama gitarisnya bang? Gitaris Siapa? Krispati. siapa ya? Siapa namanya bang? Tahu yang kenapa Kita gitaris? cari informasinya bang di sini. Gitarisnya banyak yang bikin lagunya itu dari gitarisnya kayak. Sama pianisnya sorry. Sama pianis. Oh, mereka Keyboardisnya Badai. Badai. Oh, Si oke, Badai oke, oke. inilah yang sebenarnya banyak memberikan ide-ide buat Krispati, termasuk salah satu lagunya tadi yang kontroversinya gini Kel. Jadi dari lirik lagunya itu si Badai ini menceritakan bahwa ada seorang yang sudah menikah, Oke. sepasang Suami istri. menikah. Nah kemudian si suami ini berterus terang pada istrinya kalau dia itu sebenarnya nggak suka perempuan. Makanya tak ada satupun yang mampu, yang mungkin bisa terima kaum seperti si suami itu. Terima kaumnya itulah. Dengarnya kan kau terima kau seperti aku. Padahal tahu. Jadi itu kontroversinya. Jadi dia memang ada si suaminya jujur kalau dia tuh nggak suka perempuan, dia punya kekasih hati lain yang sejenis. Oh, berarti lavender marriage. Lavender marriage betul. Damn. Memang banyak terjadi di Indonesia itu. Iya sih, lagi ini sih. Lagi tinggi banyak kasus yang bahas. kasus pelangi ini kan. Iya. Tapi kalau di Rusia udah di ultimatum tuh Bel. Di Rusia itu dianggap sebagai teroris. Waduh, serem banget. Jadi kaum itu tuh wah udah kalau di Rusia ya. Kalau di Rusia. Oke. Tapi kalau di Indonesia belum. Tapi nggak kalau dibilang nggak terang-terangan juga enggak. Iya sih, benar sih. Gue sering lihat di Transum, bahkan di Transum tuh memang ada yang seperti itu, cuma mungkin kita kan budayanya nggak enakan ya. Betul. Orang Indonesia nggak enak nggak mau langsung negor ya, frontal mungkin gitu kan, ya. bukan budaya kita lah kayak gitu. Tapi kebetulan mereka juga berkontribusi untuk kemarin berdemo juga. Betul. Iyalah, semua lapisan masyarakat termasuk MBG. Dan sekarang kan MBG, karena MBG lagi di stop programnya kan, beberapa waktu lalu sempat terjadi peningkatan stok itu kayak. Bentar. Kok jadi orangnya kan lagi segmen ini, Bang. Balik lagi ke Krispati. Oke. Jadi si Semi keluar. Tadi yang lu bilang Semi tuh emang unik banget, suaranya tuh pas banget bang. Kalau emang diganti sama orang lain tuh kayaknya kurang pas gitu. Kurang pas, bro. Tapi beda halnya sama Niji Kel. Oh, Niji. Iya, Niji giring keluar. Mereka bertransformasi mencoba untuk mencari vokalis baru dan kebetulan dapat warna barunya. Dari salah satu finalis Indonesian Idol juga vokalisnya. Menarik. Kalau nanti kita bahas tentang Nanti Niji deh, ya. next time kita deh. bahas. Nah, kemudian mereka mencoba lanjut dengan vokalis barunya itu yang namanya Fandi ya. Iya, cuma karena Krispati band dari 2003 gitu. Fansnya udah fanatik. Udah militan sih. Gua bilang udah militan sih. Jadi ada beda warna sedikit aja. Mereka protes Agak keras tuh. Protes ya, mereka sempet ya. Nah, kalau menurut lu lu suka nggak sih sama lagu-lagu Krispati? Jujur iya, suka. Yang tadi kita barusan nyanyiin yang Aku Harus Jujur itu juga gue suka banget. Tapi gue nggak tahu memang fakta di baliknya ya. Gue baru tahu ini lo ceritain ya. Yang tadi ya, lirik tadi ya. Pokoknya lagu-lagu yang bikin mereka hit sih gue sering denger lah kayak gitu. Tapi kalau yang lagu-lagu terbaru mereka sih gue
ini apalagi pas after si Semi keluar kan, jadi kayak kok beda suaranya, terus gue nggak dengerin lagi. Sorry ya guys ya para penikmat Krispati, tapi ini opini pribadi kayak gitu. Nggak tahu ya, Krispati lagi vakum kayaknya. Lagi vakum ya justru ya. Oh padahal Karena pada saat konflik Semi keluar, terus nggak lama mereka cari vokalis baru karena tadi yang gue bilang tekanan fansnya terlalu tinggi, iya. nggak bisa menerima formasi baru dan nggak lama kelamaan si Badai juga ikut keluar. Oh pada akhirnya si Badai juga yang sebagai pencipta lagu juga. Betul, pencipta lagu tuh keluar. Ini baratnya udah kehilangan arah gitu kan. Iya, iya. Udah nggak tahu anginnya mau ke barat, ke timur, utara, atau selatan gitu. Dan ditambah paling beratnya lagi adalah saudara Andika meninggal dunia. Kita kirim doa dulu untuk saudara Andika. Respect ke saudara Andika. Rest in peace. Rest in peace. Respect. Terima kasih atas kontribusinya di dunia musik. Andika ya, saudaranya Andika bukan Andika sendiri. Andika ini. Di si ini ya. Oh, oke. Kita pause dulu 3 detik biar terlihat dramatis. Oke. Tapi sekarang itu Krispati itu masih mencoba lagi Kel, dengan Iya. formasinya yang baru itu. Hmm. Mereka mencoba, tapi lu sempet dengerin gak lagu-lagu dengan formasi barunya? Formasi baru tuh Belum ya? belum Masih lagi bang. Nggak sempet masih bang. terngiang sama Nggak lagu-lagu sempet. yang Gue selalu terngiang yang lagu-lagunya dulu. Si Semi. Si Semi. Pokoknya gue tahu Krispati Semi aja. Gue selain si Semi gue nggak dengerin. Iya. Nikel. Nah, Nikel. Dulu. Tapi sih gue kalau soal lagu Krispati kenapa gue suka memang pada zamannya ketika album-album terkenalnya dia Betul. keluar itu memang kan lagi booming banget lagu-lagu yang mellow. Betul. Kayak yang Ada kemarin beberapa kita band. bahas Kangen band ya kan, kemarin juga lagu-lagunya mendayu-dayu juga gitu, dan Sheila on Seven Sheila on juga. Seven juga gitu. The Masih mungkin zaman-zaman itu zaman-zaman anak muda pada sedih Oh, kali zamannya ya. Zaman patah hati gitu. Zamannya Patah- Krispati tahu Naf nggak Naf? Naf tahu. Nah, bareng sama Naf. Iya. Juga lagunya sedih kan. Tapi kalau Naf nggak tahu udah bertahan sampai sekarang apa enggak. Dia kayak berbeda jauh dengan kayak lagu-lagunya Ran yang penuh semangat kayak gitu-gitu. Tapi banyak kayak Peter Pan juga kan barengan sama Peter Pan iya. Krispati apa lebih tua Peter Pan kayaknya barengan Kayaknya barengan deh. Barengan. Barengan ininya. Tapi kenapa ya band-band kayak gitu nggak banyak yang bisa bertahan lama ya kayak? Ya. Padahal lagunya bagus ya. Kalau misalnya karyanya pasti kan abadi dong. Sampai sekarang juga mungkin banyak orang yang masih beli kasetnya mungkin Ya. walaupun kita nggak tahu ya. Atau ada yang Spotify. punya lah, mungkin Ada nggak yang beli, punya. tapi Betul. Keringan hitam. Tapi kan ya mungkin karena ya ada ya tadi konflik antar anggota yang dimana ada yang mungkin pengen mengejar impian dengan solo karir, atau mungkin di tempat yang sekarang dia pengen yang lebih lagi gitu kan. Walaupun juga ada beberapa seniman atau musisi yang berpegang bahwa ya udah temen gue ya ini nanti sampai nanti gitu loh. Grup band yang sekarang ya akan sampai nanti ketika gue udah pensiun, bahkan mereka gue pensiun sama mereka gitu loh. Keren tuh. Kayak si The Massive. Nah, band hebat tuh ya. Iya, itu juga mungkin bakalan pensiun bersama gitu loh. Udah belasan tahun lah ibaratnya mereka bersama. Begitu. Tapi ada juga yang berpendapat lain gitu. Cuman ya buat kita sebagai penikmat musik sih yang penting kalau misalnya mereka mengeluarkan karya ya semoga karyanya dapat diterima oleh masyarakat aja sih. Dapat diterima. Gitu. Jadi Tapi nggak jangan terus berhenti untuk berbuat karya. betul membuat dong. karya meskipun penggemarnya nggak banyak ya. Betul, justru mungkin dengan konflik yang mereka alami bisa menciptakan karya yang lebih fenomenal lagi. Betul. Gue setuju sama lo. Kayak gitu sih. Kita mah sebagai penikmat gak usah ribet lah kayak kok keluar sih ini apa segala macem. Kadang kan ya terlalu fanatik. Jadi juga emang nggak enak. konklusinya tuh yang bikin band itu hebat apa tuh Kel? Yang bikin band itu hebat konsistensi. Konsistensi. Jadi keluarin karya, tetapkan jelas alirannya mau apa. Ya terserah sih mau ganti-ganti, tapi sih yang buat yang menurut pengalaman gue pribadi, gue lihat band-band tuh biasanya sih konsisten dengan satu aliran, satu gaya mereka, biar orang-orang tuh kalau misalnya gue denger lagu ini gue keinget lah band ini. Ya, bentar.
Jadi bukan cuma membesarkan nama bandnya, Iya. tapi tetap bertahan pada formasi yang sudah terbentuk itu Yes, ya. Itu barulah band yang hebat. Band Kayak yang contoh hebat. tadi salah satunya The Massive. The Massive, konsisten betul dia. Itu sih bang. Mantep sih. Jadi menurut lu lagu Krispati yang paling enak dan paling kena tuh apa, Kel? Yang apa ya? Yang awalnya ini terlalu sadis caramu. Bener. Itu deep banget sih. Ada cerita di balik itu nggak? Gak ada kan? Nggak ada. Gue cuman, wah ini yang nyiptain pasti lagi patah hati banget deh. sih. Mungkin teman-teman silakan komen lagu yang Krispati paling apa namanya kalian suka dari Krispati itu apa? Biar kita denger-denger juga ya. Betul. Siapa tahu gue nggak ada yang nggak denger gitu kan, gue bisa ada yang komen ini gue dengerin dulu di Buat Spotify. fans Krispati juga Respect. kita support terus. Support terus Krispati. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Channel di channel kita ya. kita hari ini. Karena kita akan ada banyak kejutan lainnya ya kayak. Kejutan Kita siap. akan bikin game namanya pecah telur ya kayak. Boleh. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, terus mantengin terus kata-kata hari ini. Kata-kata hari apaan? Band hebat itu bukan dinilai dari seberapa besar nama mereka, tapi dinilai dari seberapa Lama lama dan mereka seberapa mereka bisa berkonsistensi dengan formasi dan karyanya. karyanya. Oke, nantikan kita terus di kita hari lainnya. See you guys. See you on the next video. Bye bye.